Hai, ketemu lagi dengan saya Peter di HP Channel. Kali ini saya mau bahas something yang sempat viral akhir-akhir ini di wall Facebook saya. Dan sebenarnya yang mau saya bahas ini itu kegelisahan hati saya udah sejak beberapa saat yang lalu. Cuma emang belum ada momen yang tepat untuk membahasnya. Dan kebetulan entah kenapa ada satu momen yang tepat ini. Ya, topiknya sesuai dengan yang kalian baca di judul, Loli Cimos dan drama mengedit dibayar titik. Oke, sebelum saya mulai, ini saya sambil baca biar saya nggak salah. Sebelum saya mulai, mungkin di antara teman-teman banyak yang nggak kenal siapa itu Loli Cimos. Saya juga baru kenal dia setelah dramanya mencuat. Gitu. Jadi beberapa saat yang lalu di wall Facebook saya rame, ada orang yang bahas tentang ini. Jadi si Loli Cimos ini setelah saya selidiki, setelah saya lakukan riset, dia adalah seorang selebgram yang cosplayer dengan follower Instagram lumayan banyak, 120.000 orang, dan fotonya bagus-bagus sih, ke arah banyak grafur gitu. Jadi ceritanya si Loli Cimos ini dari Instagram dia mau berpindah atau mau nambah ke platform YouTube. Nah, di YouTube ini dia lagi nyari editor. Nah, permasalahannya terjadi ketika dia membuat satu postingan di Facebooknya, dia mencari editor. Nah, kemudian postingan dia ini di-capture sama seseorang namanya Michael, bisa dilihat di sini, nanti saya akan pasang. Si Michael ini menambahkan caption, nggak bayar, dengan huruf kapital gede semua. Kemudian dia nge-screen capture postingannya si Loli Cimos ini. Permasalahannya adalah yang di-capture nggak semuanya. Jadi dia cuma postingannya dituliskan cuma sampai saya mau cari editor tapi nggak bayar. Gitu. Dan bisa ditebak netizen Indonesia akhirnya komentar di bawahnya jahat-jahat semua tuh, mereka mencaci dan segala macamnya. Nah, kemudian saya sih, karena saya diajarin dari dulu bahwa saya tidak harus nggak cuma lihat dari satu sisi, saya mencoba ngelihat sisi lainnya. Kenapa kok saya tiba-tiba kepo? Karena ada teman-teman di Facebook saya yang saya kira orangnya objektif, orangnya lurus dan segala macam. Mereka juga nge-share dan ngata-ngatai juga untuk drama ini gitu loh. Padahal setelah saya selidiki, setelah saya melakukan riset, nggak seperti yang caption itu bilang bahwa nggak bayar, enggak. Jadi si Loli Cimos ini postingan panjangnya seperti ini. Nah, jadi dia sebenarnya mencari editor, tapi dia nggak mau bayar uang. Saya nggak tahu alasannya apa, karena ada banyak macam alasan kenapa orang nggak mau bayar uang. Bisa jadi karena pengalaman sebelumnya sudah dibayar tapi hasilnya jelek, sudah dibayar tapi nggak dikasih hasilnya. Dan ini sering terjadi gitu di kalangan YouTuber. Dan atau mungkin ada pertimbangan lain. Nah, sebagai gantinya dia nggak bisa bayar uang, dia akan bayar dengan cara yang lain, yaitu dengan cara endorse atau promosi dan segala macamnya. Ini yang orang-orang itu sebagian besar mereka nggak baca. Jadi mereka cuma tahu dari postingannya si Michael bahwa Loli Cimos cari editor nggak mau bayar. That's why orang-orang itu marah gitu. Nah, setelah saya tahu itu, saya ikut komen. Saya ikut komen di komentarnya si Michael. Saya cuma tanya, apa salahnya emang? Emang ada yang salah? Dan saya tebak, caci maki mengalir kepada saya. Terus mereka ngata-ngatain saya white knight lah, sok pahlawan kesiangan lah, sok segala macem lah. Yang dibilang katanya bela Loli Cimos cuma gara-gara seksi, gara-gara gara-gara pengen cari simpati. No, nggak seperti itu. Karena menurut saya sebenarnya hal yang dilakukan Loli Cimos ini, sebentar, saya sambil baca ya biar nggak lupa. Nah, sebenarnya hal yang dilakukan Loli Cimos ini itu wajar sekali di dunia medsos kayak gini, di dunia apa ya, selebgram dan segala macam. Itu namanya ada dua sih. Namanya yang pertama adalah endorse, yang kedua adalah collabs gitu loh. Nah, kalau collab ini sering dilakukan banyak orang. Jadi misalkan kita tahu sendiri lah yang Godfather of YouTube, Bapak Deddy Corbuzier, si Mr. DC ini dia sering kali collab sama beberapa YouTuber lain dan segala macam, dan di collabnya itu nggak ada yang dibayar gitu. Dan collab itu nggak melulu harus datangkan orang datang ya, nggak. Collab itu bisa macam-macam, bisa dengan jasa, bisa dengan barang dan segala macamnya. Itu namanya collab gitu. Dan si Loli Cimos dia membutuhkan sesuatu dan dia memberi sesuatu, itu adalah equal trade. Kalau di Fullmetal Alchemist ya dia udah melakukan equal trade. Aku butuh ini, aku bisa ngasih ini. Kalau kamu mau terima, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi bukan seperti yang di framing si Michael bahwa aku butuh ini tapi aku nggak mau bayar. Nah, kalau Loli Cimos melakukan ini itu ngawur menurut saya. Dan
si Loli nggak melakukan itu gitu. Permasalahannya adalah emang orang Indonesia males baca, males riset, dan jempolnya lebih cepat daripada kemampuan otaknya berpikir. Jadi ya seperti itu, bahwa sebenarnya di dunia kayak gini itu wajar terjadi. Yang tadi saya udah bilang, collab kayak gitu ada yang namanya endorse. Endorse itu adalah kalau kita punya barang, jasa, atau produk, kita kepingin dipromosikan oleh selebgram atau yang lain, kita bisa kirim barangnya dengan negosiasi tersendiri lah. Dan kalau teman-teman baca di postingannya Loli Cimos yang asli, dia sebenarnya memberikan option lain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngedit, tapi nggak bisa dibayar dengan uang, apa yang kira-kira teman mau? Feel free, ajukan aja gitu. Kalau misalnya dia bisa ngasih, atau teman-teman nggak ada pihak yang dirugikan, ya udah kita jalan gitu. Apa salahnya gitu? Nggak ada yang salah kan? Kecuali emang sejak awal digiring opininya bahwa Loli Cimos cari editor nggak mau bayar gitu. Terus berkaitan dengan ramenya itu, dengan banyak bulinya yang diterima Loli Cimos di komen, dan bulinya ini jahat sekali. Mereka nggak cuma ngata-ngatain etika dan segala macam, mereka bahkan sampai mengarah ke pelecehan seksual. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contohnya, beberapa kayak gini, misalkan dibayar ngentot lah, dibayar segala macam lah, sampai melecehkan masalah bentuk tubuh dan segala macam. Itu menurut saya udah nggak beretika. Yang lucu adalah mereka membenci Loli Cimos dalam hal ini karena mereka berpikir bahwa Loli Cimos tidak punya etika. Sementara mereka sendiri melecehkan Loli Cimos segitunya tanpa etika gitu. Jadi kan kayak double standar gitu. Lu ngatain orang lain nggak beretika, sementara ada teman-teman lu yang menyerang tanpa etika, lu diemin, lu biarin gitu loh. Karena sekubu sama lu, dan menurut gue it doesn't make sense. Nah, berkaitan dengan itu, saya akhirnya chat sama si Loli Cimos. Saya tanya-tanya, yaudahlah kalau lu nggak nemu editor, kabarin, tak editin nggak apa-apa. Karena saya punya channel saya ini, dan saya juga handle editan beberapa channel lain gitu. Dan kalau teman-teman tahu, di beberapa channel lain, salah satunya itu saya juga nggak dibayar gede kok. Kalau dibandingkan dengan kerjaan kantor atau kerjaan editing, sebenarnya sesungguhnya bayaran saya nggak gede. Tapi kenapa saya mau? Karena ada nego-nego lain yang ngapain diceritain gitu. Tapi menurut saya it's worth my time, it's worth my energy. Ya udah aku kerjain gitu. Dan itu wajar. Dan that's why waktu Loli Cimos diserang kayak gitu, ya saya sih merasa ini anak kasihan banget gitu. Cuma cari editor aja diserang segininya. Saya chat yang bersangkutan, ternyata yang daftar juga banyak gitu. Yang lucunya adalah yang kepingin, yang punya skill ngedit, mereka mau ngeditin kok dengan trade sendiri, dengan kesepakatan mereka sendiri, nggak tahu dibayar dengan apa dan segala macam. Itu ada yang mau dan banyak loh. Terus kenapa komentatornya justru malah merasa membela editor yang diserang ini gitu loh? Sebenarnya nggak ada yang diserang, dan Loli Cimos emang tidak mentargetkan editor-editor yang gede gitu loh, karena Loli Cimos sadar dia nggak punya budget untuk bayar editor yang gede. That's why dia mencari di wall dia sendiri, dia nulis di wall dia sendiri bahwa saya lagi butuh editor, saya nggak bisa bayar uang, saya cuma bisa bayar dengan ini, apakah ada yang mau? Editor yang gede di sini yang bayarannya katanya di komen bisa sampai 9 juta sebulan, nggak akan mau terima, karena memang marketnya bukan di sini. Yang dia marketkan adalah orang-orang yang baru, YouTuber baru, editor yang baru yang butuh portfolio. Kalau mau, ayo kita kerja sama bareng gitu. Dan di komen juga ada yang menyamakan Loli Cimos ini dengan satu selebgram yang kepingin berlibur ke Amerika. Jadi selebgram ini ceritanya mendatangi sebuah travel agent, kepingin ke Amerika, terus dia minta bayarin gua dong segala macam. Nah, akhirnya si travel agent tersebut curhat di medsos gitu. Kalau menurut saya itu dua hal yang berbeda ya. Yang satunya adalah si selebgram ini separuh nodong bahwa dia nyamperin travel agent, dia bilang aku pengen ke Amerika sekeluarga, sekian puluh orang misalkan, bayarin semuanya, ntar aku bayar pakai endorse. Nah, kalau itu kurang ajar menurut saya. Dan kalau misalnya mau compare apple to apple adalah Loli Cimos datengin nge-PM editor, seorang editor, atau nge-PM YouTuber, atau nge-PM siapapun, dia bilang, aku punya video, tolong editin, aku bayar pakai exposure, aku bayar pakai endorse. Nah, itu kurang ajar gitu. Tapi yang dilakukan Loli Cimos kan nggak kayak gitu. Yang dia lakukan adalah dia posting di wall dia sendiri, dia buka pengumuman, aku lagi butuh.
Dan aku nggak tahu siapa aja yang sesuai dengan marketku. That's why aku posting di wallku sendiri. Itu sama kayak yang dilakukan Deddy Corbuzier waktu dia cari sponsor pertandingan catur Dewa Kipas sama Grandmaster Irin ya. Jadi instead of Deddy Corbuzier datang ke Tokopedia, ke Shopee dan segala macam atau ke Si Cepat, dia nggak datang ke perusahaan terus dia bilang gue mau bikin ini, sponsorin gue dong. Nah, enggak. Tapi dia posting di wall dia sendiri, dia posting di channel YouTube dia sendiri bahwa aku lagi mau bikin pertandingan, aku lagi cari sponsor. Videonya ada, searching aja. Jadi itu dua hal yang berbeda. Menyamakan Loli Cimos sama selebgram yang nggak tahu etika itu dua hal yang sangat berbeda menurut saya. Gitu. But then again, ketika saya ngomong itu banyak lagi yang mencaci saya dan apa ya, ngata-ngatain White Knight dan segala macamnya. Nah, berkaitan dengan collab ini hal yang wajar kok dilakukan. Karena nggak semua orang seberuntung kalian, editor jago yang sekali ngedit dibayar 5 juta, 10 juta dan segala macam. Saya mau cerita pengalaman saya. Saya yakin kalian pasti tahu yang namanya Cameo Project. Saya waktu itu saya punya channel YouTube namanya Sahabat Production yang dengan teman-teman kita channel YouTube baru, followernya ya masih ratusan lah, belum sampai ribuan. Waktu itu si Cameo Project menawarkan mau nggak collab bareng kita. Jadi saya sama tim kita main di acaranya Cameo Project. Nah, dan waktu itu kita nggak dibayar sama sekali dan itu fair karena sejak awal dia bilang bahwa kita nggak bisa bayar kalian ya, kita akan bayar kalian dengan nanti di akhir video kita akan promosiin channel kalian gitu. Dan itu juga dilakukan oleh Cimos. Dia ngomong fair di depan, saya nggak bisa bayar tapi saya akan bayar dengan lain yang equivalent trade, tergantung kalian maunya kayak gimana gitu. Nah, videonya kayak gini nih, itu kalian bisa lihat sendiri di Cameo Project ini 4 tahun yang lalu waktu itu, 4 tahun yang lalu, dan kita lumayan seru sih, kita gebuk-gebukan di sana dan walaupun nggak dibayar kita fun, everybody happy karena masing-masing mendapatkan yang dia mau. Cameo Project dapat tim yang bisa membantu dia untuk bikin video tentang stuntman berantem, tim kita dapat bantuan promosi dari Cameo Project. Sama kayak si Loli Cimos dapat bantuan editing video dan editor tersebut dapat yang namanya pengalaman, dapat portfolio dan bisa dipromosiin gitu. Jadi menurut saya sih nggak ada yang salah gitu. Nah, terus yang salah siapa? Menurut saya yang salah adalah pertama yang nge-share info ini nggak benar. Jadi si Michael itu nge-share info cuma separuh, sama dia di-capture separuh, kemudian ditambahin caption yang menggiring opini. Itu yang pertama nggak benar. Dan yang kedua adalah kecenderungan masyarakat kita yang emang segampang itu reaktif. Jadi mereka begitu dengar berita dikit, mereka gak mau cari pembanding, mereka gak mau riset, gak mau segala macam, terus tiba-tiba langsung komen, langsung mutusin, dan yang paling parah ngejudge, selalu membuli gitu. Mungkin teman-teman ingat gitu, beberapa saat yang lalu di Indonesia ini ada banyak orang yang dibunuh lah, sampai dibunuh, dikucilkan, dibuang dari kampungnya, cuma gara-gara berita yang gak benar. Kayak ada orang yang kapan hari sempat digebukin rame-rame sampai dibakar mati hanya gara-gara ada orang menuduh dia nyolong speaker masjid. Padahal enggak, padahal dia cuma bawa speaker yang ya habis dia servis sendiri gitu. Kemudian orang-orang tanpa rasa bersalah gebukin, bakar, mati, dan setelah ketahuan bukan dia pelakunya, so what gitu loh. Sudah terjadi, orangnya sudah mati, anak istrinya di rumah nggak ada yang ngurus, sementara yang gebukin, yang bakar, yang ikut membunuh nggak merasa bersalah. Demikian juga kasus yang ibu-ibu kemarin yang masalah babi ngepet loh. Dengan enaknya dia nuduh tetangganya banyak duit, nggak kerja, dia punya babi ngepet dan segala macam, dan banyak yang percaya sampai akhirnya terbukti bahwa memang itu cuma skenario belaka dari seorang pemuka agama di sana gitu. Dan saya sedih terus terang, mau sampai kapan sih Indonesia kayak gini loh? Hanya karena satu berita kecil yang gampang banget digiring opini, terus kita nggak mau riset, kita nggak mau melakukan penelitian, nggak mau cari tahu lebih, terus langsung kita asal ngejudge gitu. Yang paling parah adalah ngejudge-nya udah sampai tahap pelecehan seksual, men. Yang ini menurut saya nggak dibenarkan gitu loh. Ya contohnya kayak gini deh, beberapa pelecehan seksual sampai bilang alat-alat kelaminnya segala. Nanti saya akan tampilkan sendiri di belakang. Nah, buat ibu-ibu atau buat kalian cewek-cewek, kalau misalnya kalian membaca ada cowok di sini yang lagi deketin kalian, jangan dideketin ya, jangan ditanggepin karena isi otak mereka rata-rata kayak gitu. Ini sebentar. Nah, terus berkaitan sama
ini kenapa kok di Indonesia sekarang kalau kita sadar ada sedikit banget orang yang baik dalam tanda kutip. Kenapa? Karena itu saat orang baik ada orang yang mau ngeditin videonya Loli Cimos, dan bukan gratisan ya, ngeditnya bukan gratisan, dia dapat something, entah endorse, entah promosi channelnya, entah apapun itu. Ketika ada orang baik yang mau ngeditin si Loli Cimos, senetizen membuli orang itu gitu loh. Jadi akhirnya orang next time kalau ada orang baik, orang-orang akan mikir orang ini pasti ada maunya, pasti dikasih apa, pasti dikasih apa, pasti dikasih apa. That's why akhirnya orang malas jadi baik gitu loh. Orang malas menolong sesamanya. Kenapa? Karena kalau nolong dia akan dijudge, kalau nolong dia akan dibully, kalau nolong dia akan dipersekusi sampai dilecehkan dan segala macam. That's why jangan heran kalau akhirnya di Indonesia ini jumlah orang baik makin lama makin sedikit gitu. Karena ya kalian-kalian sendiri yang punya andil dalam menciptakan itu terjadi. Nah, berkaitan dengan apakah worth it ngeditin dibayar sama endorse, dibayar sama promosi. Ini kalau kita lihat, saya lihat di social grid, akunnya Loli Cimos itu Instagram sama YouTube-nya kayak gini. Dan peringkat B dan B minus ini menurut saya lumayan nih. Dan saya nggak akan bilang masalah YouTube-nya ya, karena YouTube-nya masih baru. Tapi untuk ukuran YouTube baru, viewernya setiap video udah di atas 1000, itu udah bagus banget. Dan si Loli Cimos ini, kalau dibandingkan sama channel saya yang udah lama, channel saya sih, teman-teman bisa lihat aja, yang nonton masih ratusan. Kalau dia yang nonton dari ribuan loh, untuk sebuah channel baru, dan itu good banget. Nah, berkaitan sama Instagramnya, Instagram Loli Cimos followernya udah 120.000 saat video ini dibuat. Dan kalau kita lihat browsing berapa sih harga endorse, harga promosi di channel Instagram yang followernya udah segitu, ini teman-teman bisa lihat di website ini. Jadi channelnya si Loli Cimos itu udah termasuk makro 1 dengan follower 100.000 ke atas. Dan untuk harga endorse di Instagram yang followernya udah segitu, itu harganya sekitar 2 jutaan. Jadi dengan kata lain, siapapun yang ngeditin Loli Cimos ini, dan jika dipromosikan di Instagram dia atau di YouTube dia nantinya, dia sudah dapat bayaran kurang lebih segitu dalam bentuk jasa, dalam bentuk lain, emang bukan duit. Dan itu emang udah disebutkan Loli Cimos dari awal bahwa emang dia nggak mau bayar duit. Jadi sebenarnya nggak ada yang rugi. Sih. Nah itu dia. Jadi saya bingung dengan Indonesia. Ada apa dengan Indonesia gitu? Yang punya gawe aja, yang butuh editor dan editornya itu fine aja. Mereka udah nego sendiri. Saya yakin dari 30 editor ini ada yang minta aneh-aneh mungkin kalau Cimos, dan nggak tahu dia nuruti apa enggak gitu. Dan kalau emang dirasa sesuai dengan waktu saya, sesuai dengan kemampuan saya memberikan, why not gitu. Tapi kita nggak bisa menjudge seseorang. Apa hak kita menjudge orang lain? Apa hak kita ngata-ngatain orang lain sampai nuduh, apalagi yang mengarah ke pelecehan seksual seperti ini gitu. Itu menurut saya nggak bisa dibiarkan sih, karena berbagi pengalaman, saya dan istri pernah jadi korban. Jadi kita sempat disalah apa ya, wrongfully accused lah kalau bahasa Inggrisnya. Wrongfully accused itu Indonesianya apa ya, saya sempat dituduh. Nah, kita sempat dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya kita nggak lakuin gitu. Ada yang tiba-tiba ngevideoin kita diem-diem, akhirnya diviralin dengan narasi macam-macam, sudah diingetin, udah dibilangin katanya ngeyel dan segala macam, padahal yang enggak gitu. Alhasil adalah kemudian yang ngeposting video itu setelah tahu kejadian sebenarnya gimana, yang ngeposting video itu minta maaf, dan minta maafnya sampai beberapa bulan, berkali-kali minta maaf karena dia merasa nggak enak. Sementara yang komentar, yang ngata-ngatain saya dan istri saya sampai ke pelecehan seksual, itu mereka bebas-bebas gitu aja. Dan yang lucu adalah dari beberapa, saya kan masih nyimpen tuh capturean yang komen melecehkan istri saya waktu itu. Dari beberapa yang komen melecehkan istri saya, ternyata orangnya sama dengan sebagian yang melecehkan Loli Cimos. Artinya ya orangnya itu aja. Dan ini saya menarik, saya kuliah psikologi, kemudian kebetulan S1 psikologi. Di psikologi itu ada yang namanya proyeksi. Proyeksi itu ada salah satu defense mekanisme manusia. Sederhananya gini, proyeksi adalah orang menilai orang lain berdasarkan citra dirinya. Orang yang baik akan menilai orang lain baik
That's why kita sering mendengar istilah bahwa orang yang baik sering ketipu karena dia selalu menganggap orang lain baik. Sama juga orang yang jahat akan selalu memandang orang lain jahat. Nah, dari komentar-komentar mereka ini saya bisa meraba kurang lebih karakter mereka gimana. Kalau karakternya kurang lebih curigaan dengan bilang, wah dia suka manfaatin orang, dia kepingin doing something tapi nggak mau bayar. Nah, saya bisa menerka kurang lebih justru yang karakternya seperti itu sebenarnya dia, karena dia memproyeksikan dirinya sendiri ke orang lain, termasuk yang komentar mesum-mesum. Nah, sebenarnya yang mereka lakukan adalah mereka memproyeksikan dirinya gitu, bahwa ya kalau aku di posisi yang sama aku bisa ngedit, aku akan minta enak-enak sama si Loli Cimos. Nah, that's why dia akhirnya memproyeksikan dirinya ke orang lain. Bahasa lebih simpelnya adalah analoginya gini. Kalau kalian punya teko ini berisi kopi. Kalau kalian tuang, yang keluar adalah kopi. Kalau teko ini berisi jus, kalau kalian tuang berisi jus. Kalau teko ini berisi air putih, kalau dituang juga air putih. Sama kayak manusia gitu loh. Apa yang keluar dari manusia itu sebenarnya mencerminkan dirinya sendiri. Ada orang yang setiap kali ngomong cuma masalah seks melulu. Itu kenapa? Ya karena di dalam dia sendirinya sebenarnya isinya seks. Nah, dia cuma mikirin masalah seks. Ada yang kalau ngomong isinya nyacatin orang mulu. Kenapa ya? Karena di dalam dia sendiri isinya kepahitan dan energi negatif gitu. Karena itu begitu keluar energi negatif. Ada orang yang berusaha berpikir positif mulu ke orang walaupun udah dijahatin segala macam. Kenapa ya? Karena basicnya emang di dalam teko ini isinya positif semua. Indonesia saat sekarang ini kekurangan banget jumlah orang yang baik. Terus terang aja, karena kalau teman-teman bisa lihat komentar-komentar di media sosial dan segala macam isinya, aduh, kalau untuk bully Indonesia nomor 1 deh. Maka itu Microsoft kapan hari sempat melakukan survei dan dia bilang netizen Indonesia nomor 1 dari tingkat ketidaksopanan dan kekurang ajarannya. Dan bener, setelah itu akhirnya akun Microsoft sendiri dibully sama orang Indonesia sampai ketutup kan. Begitu. Terus nah, kalau yang lucu adalah kita semua kepingin Indonesia jadi negeri yang baik, bener nggak sih? Semua pada bilang, iya orang Indonesia seperti itu. Tapi tanpa mereka sadar, sebenarnya mereka sudah menjadi hal yang mereka benci gitu loh. Ada orang ketika kayak kasus ketika ibu-ibu ngepet itu ketahuan bohong, orang ini berkomentar, ya gitulah orang Indonesia, nggak mau riset dan segala macam. Tapi ternyata dalam kasus yang lain dia juga melakukan hal yang serupa gitu. Ini beda banget sama orang luar negeri ya. Kalau kita lihat, ini saya dapat contoh, ada orang luar negeri kapan sempat posting karya seperti ini. Ini gambarnya Aaron dengan Titanformnya dia. Pertanyaan saya, apa yang terjadi kalau ada orang Indonesia posting kayak gini di wall dia? Nah, teman-teman nggak usah dipikir terlalu panjang, saya yakin teman-teman udah tahu jawabannya. Pasti banyak yang komentarin, alah gambar jelek kayak gitu aja, adik gua gambarnya bisa lebih bagus. Terus, wah lu gak bakat gambar, lu ngelonte aja. Wah lu kayak gitu, mendingan jual tetek deh atau segala macamnya loh. Tapi enggak, orang luar negeri kan, lihat aja komentar-komentarnya gimana. Mereka suportif banget, mereka memberikan support yang bagus. Dan kalau kita pengen dunia jadi tempat lebih baik, jadilah orang-orang seperti itu. Saya pernah baca satu quote bahwa kalau kamu tidak bisa menemukan orang baik di sekelilingmu, jadilah orang baik itu. Dan apalagi ya ini ya. Iya, dan itulah jangan gampang dihasut deh. Soalnya dengan membanjirnya informasi di dunia digital kayak gini, kita nggak bisa tahu hoax apa enggak. Makanya itu jangan gampang dihasut hanya karena caption gede nggak bayar, terus kita semua kepanasan dan segala macam. Padahal aslinya nggak seperti itu. Terus, satu lagi sebelum lupa, banyak yang bilang Loli Cimos tidak menghargai profesi editor. Sebenarnya nggak gitu. Ketika saya mencoba menawarkan ke dia jasa dia dan saya mengirimkan beberapa folio kerjaan saya yang komersil, si Loli Cimos menghargai. Dia bilang, waduh kalau hasilnya kayak gini profesional waktu itu untuk kerjaan komersil. Dia bilang, saya merasa nggak layak, maksudnya nggak worth it untuk bayar kakak hanya dengan endorse karena hasilnya kayak gini gitu. Dan yang kurang ajar itu adalah yang contoh-contoh kayak gini gitu. Ini kurang ajar menurut saya. Dia bilang, halah cuma gambar gitu aja, kenapa pakai bayar sih? Halah cuma gini aja. Si Loli Cimos sih nggak bilang cuma gini aja ya. Waktu itu kalau misalnya ada yang mau memasalahkan kerjanya gampang kok, cut aja.
itu sebenarnya dia cuma mendeskripsikan kerjaannya. Kalau teman-teman paham dunia editing, di editing itu ada banyak teknik selain cut to cut. Ada yang namanya transisi, ada yang namanya animasi dan segala macam. Dan kalau teman-teman lihat di YouTube-nya Lolicimos sendiri, itu emang transisinya gampang, cuma cut to cut. Itu hal-hal basic yang ya kalau dikerjain cuma setengah jam lah kali. Serius beneran cuma setengah jam dikerjain. Jadi ketika dia bilang editingnya gampang, itu sebenarnya dia cuma mendeskripsikan kerjaannya, bahwa aku lagi butuh editingnya cuma cut to cut, nggak perlu transisi yang ribet-ribet, nggak perlu color grading, nggak perlu sampai nata komposisi, nggak perlu sampai nambahin segala macam animasi aneh-aneh loh. Hanya sebatas cut to cut aja, dia cuma butuh cut to cut. That's why aku bayarnya dengan jasa yang lain gitu loh. Jadi nggak usah digiring opini ke arah sana gitu. Terakhir, wah ini udah 26 menit. Ini video vlog terpanjang saya kayaknya. Saya belum pernah bikin sepanjang ini. Terakhir, saya akan tutup video ini dengan satu quote yang saya suka dari Panji Pragiwaksono. Dia sempat pernah bilang, hanya karena kita benar, itu tidak memberikan kita hak untuk bertindak sesuatu, bertindak apapun kepada pihak yang salah. Ini suka nggak suka, kita harus mau terima ini untuk membuat dunia jadi tempat lebih baik lagi. Tapi balik lagi, nggak gampang dan nggak semua orang bisa, karena itu harus mengalahkan ego kita sendiri. Dan terakhir, Lolicimos tetaplah berkarya dan jadikanlah haters tersebut sebagai motivasimu. Tetap berkarya, jangan patah semangat, dan selama kamu yakin yang kamu lakukan benar dan tidak merugikan orang lain, catat tidak merugikan orang lain, do it. Karena people will judge you anyway. So do whatever you like as long as nobody get hurt about it. Oke, sekian dari saya. Saya Peter dari EP Channel dan see you di video berikutnya. Bye bye.